Dedok wah saiki wayahe Lailatul Qadar. Wah saya boten niku tok. Jangan remehkan barang apik senajan kecil. Sampai melaku. Ono paving cepat lereno. Mbok menawa sing sak cilik niki ngare Gusti Allah niki ridho. Sampai nanti mangan ketok staples. Saken nek wong staples sampe coba. Ojo mbok tambah di pakakno. Ya apa rasane wong kalau staples yo opo model. Dipreng ngono wae ojo. Ha iya wong saiki. Nek itu coba to. Tidak kena ojo ngeremehno barang itu. Mbok menawa ridhone pangeran duwi niki. Maka Allah menyimpan ridhonya dalam ketaatannya walaupun sederhana. Sampeyan misale nopo niku ngewangi wong iso nopo nyili kumpo nyili nopo wis pokoke lakon apik lah wis terserah sampeyan model sing sampeyan ro dhewe apa ngerti ngremeh rubbama kana ridho ta'ala fi barangkali ridhonya Allah di situ boleh cek gampang-gampang ngremehno amalia masih sedekah ngoten Pak jare sedekah kudu gede barangkali yang kecil itu dibutuhkan orang lain barangkali nomor kali wa katamal ghadab fi maksiatin Allah menyimpan kemarahannya dalam satu maksiat karena itu fala tahkiru wala yajuzu li syahsin an yahkira maksiatan wa in niki dakot jiddan ojo ngeremeno maksiat walaupun kecil mbok menawa gara-gara sing cilik niku Gusti Allah ngamuk teng kula karo panjenengan pun ngeremehaken dosa cilik Pak kula dhewe kok ya Allah ujian ini berat sekali saat ini dengan syukur termasuk kita berada di lingkungan insya Allah sih lumayan Pak kita tidak minoritas kita mayoritas insya Allah lah sih kurungan dan ono sing ngilingno ono adzan sih kurungan sholawatan sih untuk tempat-tempat yang lain yang minoritas masya Allah susah gak kurungan apa-apa dan yo ati nglakoni apik di sini insya Allah sih kari sampean wae maka jangan remehkan itu kenikmatan ini termasuk ini ojo gampang nyempelno dosa bimaksiatin sedangkan Allah mungkin marah gara-gara kesalahan yang kecil itu sedikit ya didik tok kok dosa ini didik tok ngelirik tok masih ngelirik gara-gara ngelirik Gusti Allah dak seneng ya masya Allah kayak kejadian gak bukan ngelirik tok gara-gara ngelirik motor guling masya Allah hebat pulau takoni kenapa ngantuk Pak enggak ngelirik tol Pak Didi guling kejadian banyak insyaallah hati Gusti Allah tadi sing bahaya itu gak itu nang akhirat itu yang paling bahaya terus nomor 3 wa katama lailatul qadar fi syahr Ramadan Allah menyimpan Lailatul Qadar di bulan Ramadan sing tidak weruh apa malam siji loro telu 17 boleh ono wae mulai awal sregep malam selikur ya sregep lolikur ya sregep biasa ya selikur sregep lolikur santai lagi 13 sregep 14 santai selawe sregep 16 sampai 17 dicus 18 buyar riyo kasem bayar oh terus wae cari tiap waktu nanti ngelakoni apik gak nganti malam Jumat Pak ngene silakan Pak apik wae hari ya terus kenapa liya sayyidan nasa fi ahya'i jami' syahr Ramadan agar setiap bulan Ramadan mereka memuliakan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Jadi Kak Anteni ditulis kerto. Pokoknya sampai mulai awal tolong angkat duit. Ramadan kemarin loh kita sungguh-sungguh saya
Kalau ngerasa Ramadan ini kerasa itu umur kita itu. Kalau kan belum 11 tahun kan gak posoan lagi. Ket kerasa. Kalau terawih ini tidak tahu terawih masih jam itu. Sudah senajan kulo pun ben 13 tahun dari tua takmir tidak tahu terawih masih jam. Nemen sini pangeran. Jadi kapan panen Ustaz sampai nih kak saiki ngono. Itu aku ya Allah yo. Selamat sampai 11 tahun saya tidak pernah Ramadan. Ngono tak syukur alhamdulillah Gusti kula ridho. Ati kula tak tahu dhewe. Gusti kula ridho, kula terawih teng jamek ridho. Sampai kula diparing polisi ridho kula. Kula nutup masjid ridho kula. Saya alhamdulillah kula syukur. Allah nikmat banget. Iso ngatur. Masjid Nabawi memang senang tapi gini ada senangnya di sana, ada senangnya di sini. Bisa Allah ngicipin senang gini dong boleh. Insya Allah ya. Betul Rasul pun 11 tahun. Tadi itulah nikmat aja setiap bulan setiap malam itu sembahyang ojo lali. Sampai kadang-kadang sampai awal ojo lali. Nek wis mari traweh masih wis witir bengi tetap sembahyang tahajud. Jangan wis mari traweh wis mari kok langsung sahur tok mari kena subuh turu maning mboten. Ada tahajud bareng Pak. Emang gak tahajud. Anjing Nabi niku nek wis 10 hari terakhir wis melek sak wengi-wengi ae. Ah ini bisa nek nang di sana dibalik malam jadi pagi, pagi jadi malam. Malam jadi pagi turu. Pagi jadi malam jadi melek terus. Atau mereka lak nonton biasa. Terawih niku mulai jam 09.00. Terawih sembahyang Isya, terawih sampai engkin jam 11.30 mari terawih. Mulai dulu jam 1 balik mana sembahyang tahajud. Sampai jam 3. Jam 3 sahur, mari sahur, balik mana masjid sembahyang subuh. Mari subuh harus ngenteni sampai duha. Nanti duha baru ngono turu. Jam itu sama orang sini esok turu. Nek esok turu semelaku-laku turu banget. Jangan pulas bodoh. Ya kan tadi. Gitu. Dan itu sebaiknya di rumah dan dilakukan setiap waktu. Pun nomor ini kama itu belum ya. Nah, kenapa sih harus dicari? Karena di dalam Lailatul Qadar yang disimpan oleh Allah itu kata Imam Nakhai rakaatan fi afdhal min alf rakaat. Satu rakaat di bulan di hari di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 rakaat di bulan yang lain. Berarti sampai Lailatul Qadar dilalah iku malam 23 sampai sembahyang sak rakaat. Allahu Akbar. Sak rakaat sampean itu lebih baik daripada 1000 rakaat di bulan di hari yang lain. Lailatul Qadar itu nikmati umat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya setuju. Wis pokoke nek kula goleki ya Allah. Nek Imam Nawawi yang ngarang kitab Al-Adhkar itu ketok. Lailatul Qadar itu ketok. Nanti kejadian Imam Nawawi ini kan kitab awal dulu kan kita bahas. Pas wae dalu sik cilik, gue gawe koncone, gue gawe keluarga mak. Padang bayang mak. Harus sing kepaham. Nah apa? Ternyata ayah ibunya tidak tahu. Seorang Imam Nawawi melihat bahwa pada malam itu Lailatul Qadar ketok. Nyebutan kitab nopo kula. Muka dimain bisa. Masya Allah. Hebatnya sudah itu. Ini kelebihannya seperti itu. Terus selanjutnya wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah menyimpan kekasihnya di antara manusia. Loh ini Pak. Allah menyimpan kekasihnya di antara manusia. La tahkiru ahadan minhu. Karena itu jangan sekali-kali ngeremehno wong suci. Allah menyimpan wali nih kekasihnya di antara orang guru mesti kiai, guru mesti punya pondok, belum mesti, belum mesti sering ngaji, belum mesti, belum tentu. Nek wis dadi senenge Gusti Allah, wis disimpen, memang disimpen Allah. Orang dijogo. Bukankah cerita tentang orang yang
sholat di bawah air itu, rijalul bahr, itu kan memang kekasih Allah yang didoakan orang tuanya. Kemudian orang tuanya minta, ya Allah rezekilah putraku, ya Allah berikan rezeki putraku supaya tidak kesusahan, jauhkan dari godaan setan. Ternyata arek iki ambek Gusti Allah disimpen di sore jerone segoro. Pada zaman Nabi Sulaiman, itu kita bersatu. Nabi Sulaiman golek muncul lagi. Loh, kok ana kubah isine arek lanang. Takone. Apa iki? Pulau niki barokah mak kula, bapak kula ndonga ngeten kula disimpen pengertian iki. Masya Allah. Padahal Nabi Sulaiman hanya kepingin tahu ada apa di situ. Kata Nabi Sulaiman, kalau film itu di zaman saya tidak ada. Bang Sulakan malih kula teng jero. Jadi sing jero segoro sih ono insyaallah. Dijaluk, makanya sampe nek ngaji bab perwalian itu banyak. Rijalul Bahr yang di dalam jumlahnya piro kak itu loh. Masya Allah, termasuk salah satunya itu. Artinya begini, artinya Allah menyimpan kekasihnya itu di antaranya hamba-hambanya. Ojo sampai gini, kita membuli seseorang, awak dewe ngejudge justice, ngilokno ngukumi wong elek. Kita nulis seseorang, kita opinikan bahwa orang ini jelek, ternyata wong hidup pengiran, bahaya Pak. Ono wong amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian melawan kepentingan umum misalnya, gak podo bekarepe wong akeh. Sampai tidak cocok, dibully, ditulis di koran, di majalah. Ternyata orangnya dekat dengan Allah. Ide makanya Nabi, menih apa nasib Nabi. Paling ditemu orang akhir, loh, lah kok jajar kanjeng Nabi. Loh kok jajar, waduh, ini. Nanti jangan remehkan seseorang, siapapun, siapapun. Buang jaluk, buang ngamen, buang nopo nih, tatuan, buang. Non-muslim belum tentu. Kenapa? Ketika bertemu orang muslim kita mungkin saat durunge mati meneng mereka muslim. Ana hidayah ngoten. Tak weruh, Pak. Memang Ghazali ngoten tata-tata keramat ojo ngremen arek cilik iku dosane titik. Ojo ngremen wong tuwa iku amale akeh. Ojo ngremen wong yang belum iman karena mungkin sebelum mereka wafat dijadikan iman oleh Allah. Akeh ngono. Ojo ngomong maksiat mbok menawa nek tobat ngalang-alang awakmu lho ngono. Wong tobat ngalang-alang awak dhewe. Dan itu contohnya wis akeh ngoten niku. Wong tobat ngalang-alang awak dhewe akeh. Make seru. Ono wong narkoba zaman sekolah piye. Contoh sing paling gawe sing jelas pengen mati uji. Nek narkoba wis jelas. Mati dia habis itu Masya Allah. Dan itu banyak kasus seperti itu. Nah, cok ngeremeno, mbok menawa wong niku salahnya kekasih. Tapi kalau yang aku wali loh, cuma macam-macam loh. Nggih, sampean wali murid kula percatus. Wali wong eran boten meru. Bahkan di dalam kitab Manhajus Syawin itu Ahdul maratib man la ya'rif qadrahu. Pangkat yang paling utama adalah orang yang tidak mengetahui pangkatnya. Kadang-kadang wong orang ngipi ketemu pangkat itu. Ono wong sing ngipi ketemu Kanjeng Nabi terus. Oh, hebat Ustaz. Nggih, memang benar dapat. Tapi ada orang yang tidak tahu, gak tahu ngipi Kanjeng Nabi, tapi dikangeni Kanjeng Nabi. Hebatan mana ini? Ada orang enggak tahu, maka sampai kula maca ngoten. Afdhal maratib man la ya'rifu maratib. Orang yang tidak paham martabat. Pangkate gak weruh. Wong malah top, gak weruh nek wonge jane wong apik. Gak weruh nek jane kasih Gusti Allah, sing tambah topan malih. Sepuluh mboten wani ngomong tapi ada seperti itu. Ya wong iki lho sering ditipu. Kan banyak orang masyhur itu. Ini mimpi ketemu Kanjeng Nabi tiap waktu, tiap masa. Hebat, memang hebat. Tapi ada yang nggak tahu kalau itu memang orangnya hebat. Wah, ini sing hebat. Kanjeng Nabi kangen, Gusti Allah seneng. Kenapa? Nanti supaya orang ini mungkin ditemukan dengan kasus biar tambah mahabbah.
ngimpi ini kadang-kadang anu Pak. Nek gak paham, contoh saya baca jadi di satu surat ya. Di satu surat itu ada keterangan di surat Al-Anfal, juznya juz 10. Untuk Quran. Id yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsiran la fashiltum wa la tanaza'tum fil amri walakinna Allah sallam innahu alimun bidzati sudur. Ingatlah engkau ketika Allah memberikan mimpi kepada Muhammad bahwa fi manamika qalila, engkau mempertunjukkan bahwa musuhmu hanya sedikit. Nah, perang Badar itu Pak, perang Badar. Kanjeng Nabi niku sempat ngimpi. Sampai baca tafsirnya. Kanjeng Nabi sempat ngimpi. Mari ngoten ditakoni sahabat. Kanjeng Nabi benjing musune ya napa? Didik. Ketokku didik. Wes akhir semangat, wani aku sempat tanding bae iki. Padahal 1000 sahabat mek 300. Wah, akhirnya tanding, semangat Pak, semangat. Kemudian andai kata walau arakahum katsir, andai kata Kanjeng Nabi ngimpine diketokno akeh, ngimpine diketokno akeh tuarang ya nang Kanjeng Nabi, wah kayak seru. Waduh pun mboten tumut Kanjeng Nabi pun dengan berangkat mareng la fasyiltum, engkau akan takut, engkau akan mempercah belah panah. Tidak, tapi ahli tafsir mikir, loh masa impene Kanjeng Nabi keliru, lha apa tuh mikir? Masa impene Kanjeng Nabi keliru? Ternyata ulama tafsirnya tuh. Allah meruakan Kanjeng Nabi, wong kafir jumlah 1000 dianggap didik. Iku berarti isyaroe apa? Isyaroe masih akeh, lemah mereka. Oh, Pak. Kudu sok nafsiri impen. Sampai ngimpi, aku ngimpi lunga nang luar negeri. Waduh, lapuk. Enak numpak perahu. Sampai kudu nafsiri kudu pinter. Kalau bahaya. Sami Kanjeng Nabi ngoten. Apakah Kanjeng Nabi keliru mimpinya? Tidak. Ikut tafsirannya terus Imam Syafi'i lidufi aduwim, karena lemahnya musuh. Ame Gusti Allah kecil walaupun saya ngoten. Aku impen kaya ngoten. Kanjeng Nabi mah bukan sempat pun contoh awal. Jadi Allah menyimpan kekasihnya di antara orang-orang lain pun remena wong liya, pun remena wong liya. Rojani syadifu wali kuatir nek niku wali. Fal yajuzu asyakhsu ayahkira, hendak boleh meremehkan sampai orang minta-minta ojo diremehno. Arek ngamen ojo diremehno. Tak estu. Kulo enggak terus terang biyen enggak ada kanca ngamen. Dipek mantu kiai. Wah ya, aku bingung tatune. Dipek mantu kiai. Insyaallah aku tahu. Akhirnya ya nopo. Akhirnya dadi wong apik. Ya tetep apik, akhirnya tetep apik. Ngomong ini profesi saya Ustaz. Wis terserah sampean lah, sampean istri mertua kiai sebenarnya. Ngambut gawe niku ngamen teng napa? Teng bis. Teng bis biyen antar kota ngamen. Antar kota ngamen. Jadi begitu istilahnya. Kalau jangan diremehkan itu ya, jangan diremehkan. Terus wakatama. Nah ini selanjutnya wakatamal maut fil umri. Allah nyimpen kematian di dalam umur. Ini tak weruh. Allah menyimpan kematian. Wakatamal maut fil umri, Allah menyimpan kematian dalam umur. Karena yang bagi hinatin likul ahadin ayyasta'id dan kita harus siap-siap dah weruh. Mati ku wis jelas. Ya mati ku wis jelas. Bahas tuh. Adik kelas sampean, umur nisor sampean, dukur sampean, podo sampean. Sing wis mati ya wis akeh. Sing urip ya akeh. Mati wis jelas, wis jelas. Tapi gini wow, diterangkan di sini bahwa Allah tidak menyebutkan ayyasta'idal lil mauti fi kulli waqtin, setiap waktu siap-siap. Dengan apa? Ibadat. Dengan ibadat.
Farubama yafja'ul maut. Mungkin datang cepat-cepat dakwah Pak. Nasib dakwah saya itu Masya Allah. Kematian datang secara tiba-tiba. Saya itu. Kalau ini cerita sampean ini. Kapan itu kalau cerita? Bahwa kula diundang 40 konco, kepala madrasah apa ini? Kepala madrasah di Sukorejo nih, tilar 40 harinya. Konco Mudin Gunung Anyar, wah bojo ini 100 dinane. Tapi kalau nekane sing 100 dina. Marono 100 dina kali pamit. Ustadz, kalau badhe wangsul teng Wonosobo, saya tidak punya anak di sini, tidak punya keluarga. Pak Abu Ja'far. Oh nggih, Masya Allah. Tolong atas nama nggih. Kalau sampai akan. Donyonya sampean. Nyonya kula asalnya Blitar Ustadz. Meninggal dimakamkan di sini. Nanti saya pertengahan Agustus saya akan pulang ke sana ke Wonosobo. Masya Allah. Ngoten nggih. Tidak punya putra mbak, tidak ada ya Ustadz. Sampai arah-arah ini, minggu ini, sampai kalau ngaji hamil diterno, teng Wonosobo, diterno oleh dino, mantan minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat mati, teng Wonosobo, Masya Allah. Kalau pikir ya Allah Gusti Allah, memang tidak tahu kita, fi ayyadin tamut di bumi mana kau mati, tidak tahu. Bojone wong Blitar kubur gini. Ngenteni bojone selang berapa hari pindah mati nang Wonosobo, kubur Wonosobo. Ya Allah, tidak ada yang tahu. Nanti kalau cuma ini membayangi gaib nih. Nah ini Masya Allah, tidak ada yang tahu. Makanya jangan remehkan itu waktu itu. Tapi tetap jaluk panjang umur. Ayo jangan dungane istighosah itu Allah matawil hayatana wa hayata ahlina ma'al afiyah wal barakah wal nikmah was sa'adah wal ibadatil jamilah ad-dakhilati ila jannatil muqimah daimah bi izzatik wa jalalik wa udamatik wa rahmatik. Ya Allah sampeyan dawakan umur kula sertane keluarga kula anak bojo kula waras sehat ibadah sae ngono sampeyan njaluk pangeran. Terus iku carane ngono. Maka Allah menyimpan untung sepurane apa untung sampean kali kula niku gak dikandani waktu nih dikandani besok turu sampean meneh ya kira-kira dino mbuh Mas wong virus bungong kabeh sampean opo ya untung gak dikandani hebatnya kok puasane pangeran kandani kok ngreges lah karo-karuan ya opo Bismillah, apa nek wis wayahe Pak, nek wis wayahe usul muga benih husnul khatimah. Terus wa kata yang nomor 6 wa kata as-salatul wusta fi sholawat. Allah menyimpan salat wusta di dalam salat 5 waktu. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanit. Apa sholat wusta itu? Sholat yang tengah, sholat yang Allah turi itu. Itu sing di saat asyar apa maghrib, apa subuh, apa isya. Hafidhu ala sholawati. Cukup kabeh. Wa sholatil wusta termasuk sholat wusta. Allah tidak menyebutkan wusta yang mana. Ulama kata sing sanjang asar. Ulama sing kata sanjang asar. Ojo ninggalno asar. Kalau nanti sumberan, ono wong pin hasil maksudnya. Ojo ninggalo sembahyang asar. Ya sini tetap sama wajib terus. Sembahyang asar jamaah. Nek gak jamaah minimal pas waktu nih. Sak bojo. Kulo pin gadange lakonono. Ojo salah sing akeh. Asar gak pedhot. Iku ujiane asar. Nguber apa salat wusta. Hasil nang maksudnya. Saestu. Kepengin to Ustaz, wis asar mujoku. Asar ku abot, Pak. Tengah-tengah nyambut gawe oli bledokan kabeh menurut Allah mesti ngomong wis engko ae marah disuwisan. Coba sampeyan bledokan oli malah ngono wah adan adus. Mau nyandak maneng kurang sak jam nyaweke bledokan maneng Bu. Hebat temen sampeyan nek ngono. Wis kudu ngono. Iku nyoton ono wong sembahyang asar temenan sak bojone asar sok duwe omah.
Iso duwingi iso nek sekedar dunya lho Pak. Saya itu. 100 ton. Nggak ada disebutkan itu kapan. Nah, ulama ngomong subuh setelah 5 waktu garapan kabeh. Nah, setelah salah satunya ditambah di sini gitu. Wa akhfallahu isma, Allah menyimpan asmaul azam fi jami asma'i, enggak masuk kan gandengan ini. Allah menyimpan namanya yang agung di semua namanya. Maka dia stay dan nasfi doa sampai nek moco asmaul husna 99 wocon kabeh. Kan Ustaz pembacaan asmaul husna ya hadi ya alimu ya khabiru ya mubin ya hadi ya alimu ya khabiru ya begitu ya Romli. Kalau di bisi Gusmu Lekok bin Mustafa Lekok. Ustaz aja lali Ustaz ya ono acara masih asmaul husna. Wis temen yo. Nggih. Nggih ini terserah tuan rumah ya Mas kula nggih. Tapi sebenarnya baca. Nek ben asmaul husna temenan, maca 99 niku. Kapan maca Ustaz? Dalu. Ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa ya rahmanir rahim ya malik ya qudus ya salam ya mukmin ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fattah ya alim ya qabid ya basid ya khafid ya rafi ya mu'izz ya mudil ya sami ya basir ya hakam ya adl ya latif ya khabir ya halim ya adim ya ghafur ya syakur ya alim ya kabir ya hafid ya muqid ya hasib ya jalil ya karim ya raqib ya mujib ya wasi' hakim wadud ya majid ya ba'is ya syahid ya haq ya aqil ya qawi ya matin ya wali ya hamid ya muhsi ya mudi ya mu'id ya muhyi ya mumit ya hayy ya qayyum ya wajid ya majid ya wahid ya fard ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya wali ya mutali ya barik wa muntaqim ya afu ya rauf ya malikal mulki ya dzal jalalil ikram ya muqsit ya jami ya ghani muni ya mani udhar ya nafi nur ya hadi ya badi ya baqi ya warith rasyid sabur sampun sapa ojon kabeh pas. Kenapa kita tidak tahu pada malam hari itu mana yang Allah kasih itu lewat ya Jabbar dah, lewat ya Qahar dah, ojo kabeh dijawab kabeh. Mari kita menjawab walillail asmaul husna fad'uuhu biha wal asmaul husna biha. Ya Allah, kula maca wal asmaul husna, engkau punya asmaul husna. Suruh minta, saya minta, saya sebut semua. Ojo kabeh. Ya Ahmad Muhammad Alhamad niku nek ndonga ngoten Pak, bunga niku maca kabeh. Nek iso bendina pisan. Bendina pisan maca. Nek gak hafal diwaca, kula mboten hafal sakit Pak. Diwaca. Dawuhe ngeten man hafadhu ala asmaul husna niku insyaallah dakhala jannah. Nggih sampe. Allah nyimpen asmaul azam di antara nama-namanya karena latif semua. Kemudian Allah juga menyimpan wa akhfa sa'atul ijabah, Allah menyimpan saat yang mustajabah di hari Jumat juga tidak tahu kapan saat ijabah. Orang semua saat Fatimiyah menjelang maghrib, nggak sampai tinggali teng Roha niku Habib Bakar di Roha itu biasanya dak selesai nek ada. Orang sing ngusul ben, Ustaz, sampean waro, nggak dunia ada niku mulai dising cek gak telat. Lho dak memang dipasno ada das itu kayak dungo. Mandi-mandi dungo teng mriki. Akhirnya mandi dulu. Padahal Jumat sore kok nyuruh abot. Mandek dulu mepet Jumat mepet. Jadi mulai imam, ada yang imam mengatakan imam di antara dua khutbah dulu sampai akhir, sampai maghrib menjelang. Nah, dari sering lali kan. Jumat wae bal-balan wis lali kabeh. Tapi ya Allah Jumat terakhir. Nek ora kan lagi. Pun antar pertanyaan ini. Ustaz mau tanya, katanya kalau rumah ada batunya tidak dimasuki malaikat. Saya ada toko baju di rumah yang harus ada patungnya. Untuk media foto-fotonya mohon penjelasan nggih. Patung niku yo napa dilebeti malaikat napa mboten. Biasanya ulama sanjang sing 2 dimensi mboten napa-napa. Sing 3 dimensi mboten asal. Nek patung niku 3 dimensi. Makanya teng Mekah niku ngapun, teng Mekah niku ben golekan ndak.
golekan Arab niku derby niku beda. Gak oleh deh. Suwe-suwe oleh. Tapi di